Halo Jisokers Indonesia, kembali lagi dengan saya Ardi dari The Watch Galleria. Saat ini saya berada di kota Semarang. Mau tahu apa yang saya lakukan di kota Semarang ini? Halo Jisokers Indonesia, kembali lagi dengan saya Ardi dari The Watch Galleria. Kali ini saya berada di kota Semarang dengan salah satu kolektor jam tangan yang ada di kota ini. Kali ini saya bersama Pak Victor. Mungkin perkenalan dulu Pak. Ya, nama saya Victor dari kota Semarang. Saya salah satu koleksi G-Shock yang dimana saya salah satu customer juga dari The Watch Gallery Indonesia. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa memilih jam tangan untuk koleksi Pak? Jam tangan untuk koleksi itu kan sebetulnya kalau namanya orang pria itu kan selalu pasti tujuannya kalau koleksi salah satunya kan jam tangan yang paling diminati. Kenapa kalau saya koleksi G-Shock? Saya awal mulai beli G-Shock itu kan karena salah satu dari pertamanya iseng, kedua juga mendukung tuntutan kerjaan saya. Ya, di mana itu dari tuntutan kerjaan itu kan saya sering di lapangan. Tugas saya kan sering di area bertebu, dan saya pingin jam yang tahan banting, nah, istilahnya seperti itu. Nah, dari situ saya mulai tertarik melihat barang-barang G-Shock jenis lain. Nah, melalui akun Instagram yang saya lihat, yang setiap hari saya pegang dari handphone, saya melihat ada The Watch Gallery yang punya koleksi banyak dan harganya sangat murah, sudah saya bandingkan di mana-mana. Terus ada lagi Pak, ini seri apa yang biasanya yang pertama dibeli ini Pak? Pertama kali saya beli itu ini. Ini adalah seri GA 201. Ini yang pertama G-Shock saya. Mungkin ya ini G-Shock, kalau orang bilang ini G-Shock yang istilahnya tidak terlalu high end, tapi juga tidak terlalu middle low. Tapi ini sejarah G-Shock saya punya, dimana sejarah saya memulai mengoleksi seluruh G-Shock. Selain koleksi G-Shock ini, apa ada koleksi jam lain Pak? Ya, saya ada flagship jam lain yang mungkin dimana semua orang tahu kalau koleksi itu jam Rolex ya, bagus untuk investasi ke depannya. Dengar-dengar ini Bapak dulu pernah kayak suruh orang buat beli di toko kami yang di Surabaya Pak? Iya betul. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Kan soalnya di Semarang ini kan juga banyak yang jual lebih murah mungkin. Iya. Nah, saya membeli G-Shock, menyuruh orang untuk membeli jam G-Shock di Surabaya itu kan karena saya sudah waktu pertama kali saya beli di kota Semarang itu saya ngecek, kemudian saya bandingkan sama di Surabaya The Watch Gallery yang dimana harganya jelas terpaut sangat jauh, itu jelas. Dan yang kedua, saya menyuruh orang Surabaya karena waktu itu orang saya posisinya sedang di Surabaya, saya suruh mampir sekalian di Watch Gallery untuk ngambil barang pesanan saya. Oh, sampai segitu ya? Iya betul. Sampai di Surabaya. Ini kebanyakan yang dikoleksi apa aja Pak serinya Pak? Kalau saya di sini dilihat, di sini kan paling banyak salah satunya ini GBW 1000. GBW 1000 ini punya teknologi ya GPS ya. Ini yang saya pakai juga GBW 1000. Sama. Yang ini jenisnya RG Rose Gold. Kalau yang ini titanium, bahan material titanium, ini belakangnya hitam ya. Kalau yang ini bukan titanium tapi seperti Rose Gold saya biasa. Cuma warnanya hampir sama. Dan yang kedua, seri yang juga saya pakai itu saya koleksi biasanya di ini GW 9400. Ini banyak pilihan sekali kolektor-kolektor yang pasti ingin memiliki 9400 ini. Banyak ini. Iya betul. Cuman saya masih mungkin belum lengkap. Nanti next saya pasti melengkapi lagi di The Watch Gallery. Iya, siap. Ya. Terus ini kan koleksinya lumayan banyak ini Pak. Iya. Seberapa sering dipakai ini jamnya? Jam ini sebetulnya hampir everyday saya pakai. Ya. Kalau
namanya jam G-Shock itu kan mau dipakai di kondisi apapun, saya tidak banyak pusing gitu loh. Cuman kalau jam yang paling sering saya pakai, yang terutama saya pakai adalah ini, GWG 1000 dan GPW 1000. Nah, kalau GWG 1000 ini saya pakai di lokal-lokal biasanya. Tapi kalau sudah kita bicaranya kadang berliburan keluar anak-anak sama istri, saya pakai yang jenisnya ini, karena untuk kita ngeset di lokasi sana di luar contoh di Singapura, kita beli 1 jam, kita tetap aja pakai ini untuk ngeset GPS-nya dia secara otomatis, jadi nggak perlu pusing, Langsung otomatis itu. langsung otomatis. Jadi kita pakai jam yang sangat menurut saya canggih dan berkualitas tinggi secara endurance ya, dari durability. Mungkin saat ini ya ada jam yang ingin dibeli tapi masih belum kesampaian itu. Jam yang ini dibeli itu sebetulnya banyak. Tapi kalau kita bicara banyak itu kan sebetulnya relatif. Tapi saya fokusnya saya kan selalu jam yang saya koleksi aja. Contoh ya 9400 ini, mungkin ada beberapa jam yang mungkin saya belum dapat barangnya seperti itu. Atau yang jenis untuk Clockman ini juga belum dapat barangnya. Ya mungkin nanti perlahan-lahan kita mencari, tentunya saya mencari fokusnya utama di The Watch Gallery. Karena sudah terpercaya kan, sudah koneksi enak, jadi kita tidak perlu pusing-pusing mencari kemana-mana. Ini mungkin Bapak ada saran buat pemula yang mau koleksi G-Shock ini Pak? Mungkin apa harus langsung jam yang mahal atau yang bagaimana? Mungkin ada saran. Ya, kalau namanya pemula itu kan sebetulnya ada 2 kemungkinan. Satu pemula yang istilahnya memang dia punya investasi atau dana lebih, atau mungkin yang orang punya koleksi tapi punya dana yang lebih rendah, atau istilahnya tidak berkecukupan saja. Nah, kalau saya sebagai pemilik kolektor G-Shock, pertama kali kita koleksi G-Shock, ya kita harus mulai dari yang dasar dulu, baru grade-nya meningkat ke atas. Tapi kalau mau langsung ke atas, ya perlu juga tergantung dari kecukupan itu secara keuangan aja. Ini mulai mengumpulkan jam ini mulai dari tahun berapa Pak? Kalau Saya masih sudah bermain G-Shock itu mungkin hampir 4 tahun ya. Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun ini. 4 tahun berkembang seperti ini. Ya mungkin nanti tahun ini kita berkembang lagi ke tidak tahu, semoga aja doakan lebih banyak. Nah ini mungkin ada yang belum tahu, selain mengkoleksi jam G-Shock ini, Pak Victor juga mengoleksi Lego ya? Oh iya betul. Ya. Itu salah satu hobi saya. Iya. Ya ini dari dulu saya tuh waktu kecil, saudara saya main itu dari umur sudah 8 tahun 9 tahun. Itu Lego kecil ya, Lego anak-anak tuh. Nah kemudian berkembang dari SD, SMP, SMA, terus saya sudah Lego terus beli. Tapi saya bangga. Nah kemudian saya ini kan sudah istilahnya saat ini berbisnis sendiri, sendiri. Nah saya punya pola pikir beda. Kalau kita koleksi Lego, tidak semuanya saya banyak. Karena tujuannya ya investasi. Lego ini bagus juga investasi selain G-Shock. Itu opsi kedua, menurut saya. Ya, ini salah satu jenis Lego saya yang mungkin banyak sekarang dicari itu, paling rare itu mungkin yang untuk jenisnya seperti ini, Taj Mahal ini. Ya, yang Taj Mahal ini ya, Taj Mahal ini salah satu kolektor juga yang banyak orang cari, tapi barangnya sudah discontinue gitu. Ya, untuk saat ini ya. Ya, untuk jenis lain saya untuk jenis Lego yang ini teknik saya juga punya banyak ini. Oh ini yang baru ya? Betul. Ini sudah tidak terlalu baru sebenarnya. Cuman ya memang secara investasi sudah meningkat seperti itu. Nah, kalau orang koleksi Lego pasti tahu koleksi saya seperti itu. Ya. Ini mulai kapan ini Pak untuk mengoleksi sampai segini? Saya sudah koleksi Lego ini mungkin 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Lama ya? Ya lama. Ya. Saya masih umur berapa itu? 10 tahun lebih saya sudah mulai koleksi, saya simpan, saya jadikan aja. Hingga detik ini ya berkembang seperti ini. Mungkin tahun ini saya pengennya berkembang lagi. Doakan saja semoga saya selain G-Shocknya berkembang, Legonya juga berkembang. Berkembang koleksinya Mas. Siap. Mungkin itu istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak yang ditanyakan orang-orang dari luar sana. Iya. Jadi terima kasih sekarang sudah bisa istilahnya itu netizen itu sudah tahu
gini koleksi-koleksi apa kolektor-kolektor di Indonesia itu Iya, bagaimana? iya. Gitu. Ya mungkin Hmm. kalau orang itu koleksi jenis G-Shock itu, jam G-Shock ini kan salah satu saat ini koleksi yang digemari banyak orang. Iya. Ya. Nah, tapi kalau kita salah koleksi pun dari jam G-Shock yang kita beli, sebetulnya tidak ada masalah juga. Hmm. Karena G-Shock ini kan sebetulnya banyak jenisnya. Jadi kalau punya jenis tertentu yang mungkin tuh salah beli, tapi dia maunya beli yang A, beli yang B, tidak ada masalah juga. Kan G-Shock itu banyak jenisnya. Iya. Jadi masih istilahnya masih ketutup obatnya dari yang koleksi lain. Tapi kalau saran saya beli G-Shock, belilah supplier yang trusted. Trusted itu artinya gini, komunikasinya udah jelas, ada tokonya, harganya paling murah, barangnya original, garansinya terjamin. Iya. Itu yang saya pilih. Tapi kalau netizen lain mau milih yang lain, itu kan hak mereka. Iya. Tapi kalau Benar. saya milih sesuatu yang pasti. Oke Pak, terima kasih saya sudah Siap, ditemani. Mas Adi. Sama-sama sudah hadir di Kota Semarang. Iya Pak. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Victor. Mungkin kita bertemu lagi dengan kolektor-kolektor yang lain dan sampai jumpa. Ya, Ya. bye-bye.